Dulunya itu namanya itu 4 Sehat 5 Sempurna. Iya. Nah, sekarang itu gizi seimbang lebih ke arah isi piringku. Makanan tradisional tuh masih menjadi pilihan karena kan makanan Indonesia ini kan sebenarnya yang aslinya itu kan tidak terlalu yang neko-neko ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat HI semuanya. Welcome back to podcast Tiket Sarapan Ibu Jambi. Dan tentunya hari ini bersama saya Desi Yuliana. Dan tentunya saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh salah seorang dosen dari program studi kesehatan masyarakat, Ibu Melda. Assalamualaikum Ibu Melda. Waalaikumsalam Ibu Desi. Alhamdulillah, di hari yang penuh semangat ini Sobat HI kita akan kembali membahas tentang materi-materi yang tentunya akan mengedukasi dan juga menginspirasi teman-teman semua. Hari ini temanya sangat menarik dan juga sangat relate sekali untuk kita semua, yaitu isi piringku, cara mudah mengatur pola makan sehat. Baik Ibu Melda, kita akan membahas terkait dengan pola makan yang sehat dan isi piringku. Nah tentunya nih pasti teman-teman semua Bu akan penasaran sekali dengan pembahasan yang tentunya tiap hari kita bakal makan Bu ya. Nah untuk pemantik awal nih Bu, mungkin boleh dijelaskan apa sih yang dimaksud dengan konsep isi piringku itu sendiri? Silahkan Ibu Melda. Ya, baik Bu Desi. Jadi untuk konsep isi piringku itu sendiri yaitu merupakan suatu program pemerintah. Jadi itu dulunya itu namanya itu 4 Sehat 5 Sempurna. Iya. Nah, sekarang itu gizi seimbang lebih ke arah isi piringku gitu. Nah, jadi itu pedoman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang sebenarnya itu merupakan suatu program yang harus dijalankan gitu. Nah, mungkin itu Untuk pemantik awalnya Bu ya. Jadi konsep isi piringku ini sebelumnya itu ada 4 Sehat 5 Sempurna, Ya. ada gizi seimbang tadi Bu ya. Ya. Dan saat ini tuh lebih ke konsep isi piringku. Nah, kenapa Bu masyarakat ini perlu memahami konsep ini dibandingkan hanya menghitung kalori? Kadang kan ada Bu beberapa orang yang ngitung, oh kalorinya ini berapa nih yang saya konsumsi hari ini. Nah, kenapa Bu masyarakat itu perlu memahami konsep isi piringku ini? Ya, jadi untuk isi piringku ini kan itu artinya kita untuk berpedoman kepada hidup lebih sehat lagi gitu. Nah, kalau dikatakan kita kenapa sih mesti dulunya itu kita harus menghitung kalori kita nih apa yang kita makan. Nah, yang pertama itu yang pasti ribet ya karena setiap makan kan kita harus menghitung menimbang-nimbang Bu ya. Menimbang-nimbang gitu. Nah, dengan konsep isi piringku ini kita itu melalui seperti takaran gitu. Nah, sebenarnya itu ada piring khusus. Ya mungkin piring khusus itu mungkin diperuntukkan untuk bagi mahasiswa untuk mempelajarinya gitu atau ahli gizi gitu. Nah cuman kalau kita kan mungkin nggak mungkin kan kita harus punya piring tersebut gitu. Iya, piring khusus itu Bu ya. Piring khusus itu. Nah jadi di piring khusus itu atau piring isi piringku itu tuh jadi cakupannya itu makanannya itu sudah diatur gitu. Jadi pembagiannya juga sudah diatur gitu. Mulai dari misalnya tentang nasinya berapa takarannya, terus lauk pauknya berapa gitu, ya sayurnya berapa. Nah itu menjadi ukuran bagi kita gitu. Baik Ibu. Nah, seberapa besar Bu pengaruh dari pola makan ini terhadap kesehatan jangka panjang itu sendiri? Kalau dikatakan pola makannya artinya kan kita pengaturan pola makan kita. Nah yang pastinya kalau kita mengatur pola makan kita sehari-hari, itu yang kita makan, yang kita asup setiap hari itu seharusnya memang harus dipertimbangkan gitu. Jadi itu yang pasti berpengaruh terhadap kebutuhan kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah misalnya saja nih untuk isi piringku yang terkait dengan mahasiswa misalnya. Nah itu kan mahasiswa itu kan biasanya pagi-paginya tidak sarapan atau misalnya langsung kuliah atau gimana. Tapi sebenarnya sarapan itu merupakan salah satu perwujudan dari isi piringku tadi. Maksudnya kalau isi piringku tadi mau berjalan dengan baik harus melakukan tahap-tahapan seperti misalnya dengan sarapan pagi tadi gitu. Terus misalnya dengan isinya apa nih isi piringku ini nih. Nah, kalau isinya mungkin standarnya biasa ya, ada nasinya, ada lauk pauknya, ada proteinnya, ada lemaknya juga boleh gitu. Nah, sementara kalau isi piringku ini sebenarnya kan ada dua nih Bu Desi ya. Apa itu, Nah, ada dua, ada tuh ada piring yang berbentuk T, nah ada yang piring berbentuk Y.
Oke, nah seperti apa Bu? Piring berbentuk T atau Y itu sendiri? Kalau piring berbentuk T itu artinya itu sebenarnya pengukuran atau pengaturan pola makan untuk orang yang dengan obesitas gitu. Yang T ya Bu Yang T tadi. Kalau yang Y tadi itu untuk orang dengan pola makan yang normal atau misalnya kestabilan tubuhnya itu lebih normal gitu. Oke, perbedaannya dari T sama Y tadi Bu ya, peruntukannya untuk yang normal sama yang obesitas gitu. Seperti itu Ibu. Baik Ibu, kita akan melanjutkan terkait dengan mungkin akan terjadi kesalahan seperti pola makan yang sering terjadi nih Bu di masyarakat sendiri. Biasanya kesalahan-kesalahan apa sih Bu yang paling sering terjadi dalam konsep pelaksanaan isi piringku itu sendiri Bu di masyarakat? Baik, kalau konsep isi piring sebenarnya kan isi piringku tuh artinya kan dia tuh pemenuhan isi piring kita tuh apa-apa saja sih gitu. Nah, yang komponennya sering Bu ya. Komponennya. Jadi mungkin salah satu komponen yang harus kita penuhi itu tidak terpenuhi atau tidak mau kita penuhi gitu. Iya, terkadang kan ada yang nggak mau makan sayur, ada yang nggak mau makan buah gitu Bu ya. Iya, betul. Sementara tadi kan yang saya sebutkan tadi kan misalnya nih piring yang T itu yang untuk obesitas tadi. Nah, itu ukuran untuk sayurnya itu harus lebih banyak gitu. Oh, lebih banyak Bu ya. Separoh dari isi piring gitu. Nah, sayurnya itu separoh dari isi piring tadi itu. Nah, yang setengahnya lagi atau seperempatnya itu baru lauk pauknya, terus nasinya. Jadi lebih banyak pada sayurnya. Kalau untuk yang obes tadi Bu ya. Gitu. Oke, kalau yang Y sendiri gimana tuh Bu? Nah, kalau yang paling banyaknya apa tuh Bu? Kalau yang Y sendiri itu sebenarnya hampir sama gitu, hampir sama isinya gitu. Karena kan dengan tubuh yang normal kan pasti lebih bisa harus membutuhkan juga nih asupan misalnya ada lemaknya, ada asupan misalnya makanan yang misalnya makanan yang seharusnya yang tidak boleh dimakan oleh si OB tadi itu bisa dimakan oleh orang yang normal tadi. Gitu. Ada perbedaan dari segi komponen yang dimakan Bu ya. Oke. Baik Bu. Apakah ada dampak nih Bu jika seseorang itu terlalu banyak mengkonsumsi makanan manis, asin atau berlemak itu sendiri Bu? Gimana? Ya, yang pastinya ya biasanya pasti ada dampaknya ya terhadap kita nih ya. Nah, kalau misalnya nih kita makan yang manis-manis nih, itu takutnya kita kan diabetes ya. Nah, diabetes. Kalau makan asin-asin takutnya kita hipertensi. Terus kalau misalnya makan yang terlalu berlemak, takutnya kita kolesterol kita tinggi, lemak kita banyak gitu. Iya, Bu, Jadi memang ada dampaknya Bu ya kalau kita terlalu berlebihan dalam mengkonsumsi makanan manis, asin dan juga berlemak itu tadi. Nah Bu, kalau misalnya kita balik lagi ke sarapan nih Bu, apakah melewatkan sarapan itu termasuk kebiasaan yang kurang baik? Gimana itu Bu? Sebenarnya melewatkan sarapan itu memang kebiasaan yang kurang baik, apalagi nih bagi kita nih yang setiap harinya beraktivitas nih, aktivitas kita nih padat nih. Nah, itu harus dilalui dulu dengan sarapan gitu ya. Nah, sarapan itu juga artinya kan sarapan, ya namanya sarapan kan mungkin kan kita nih, apalagi nih mungkin mahasiswa nih bebas mau makan apa ini. Nah, sebaiknya sarapan itu juga nggak apa-apa kita makan nasi sarapan itu gitu. Nggak apa-apa Bu ya. Cuman takarannya mungkin lebih kecil. Takutnya kita ngantuk atau apa gitu. Ada efek sampingnya ya, ada efek sampingnya ya. Jadi boleh makan nasi sarapan pagi tapi dengan takaran tertentu tentunya Bu ya. Benar. Nah Bu, apakah makan malam nih Bu ya? Tadi kan sarapan nih. Nah, apakah makan malam itu bisa menyebabkan kegemukan atau selalu dikaitkan dengan penyebab kegemukan? Oh gitu. Ya, kalau makan malam itu kan ini seperti mungkin kita sering dengar nih ada batasan makan malamnya nih. Kita boleh makannya di batas jam 6 gitu. Nanti yang jam 6 ke atas kan kita tidak boleh makan lagi nih. Kayak gitu. Sebenarnya itu benar juga ya. Nah, memang kalau misalkan kita makan malam kan artinya kan itu malam kan kita gerakannya kurang ya. Maksudnya aktivitas sehari-harinya tuh sudah stop gitu. Kita sudah makan pasti Bu, istirahat Bu ya. Kita tidur atau kayak males-malesan karena kan memang istirahat sebenarnya kan. Ketahuan. Takutnya itu nanti penumpukan lemak gitu. Ada dampak lagi ada Bu dampaknya ya. Lagi Kita makan yang di atas jam 6 tadi Ibu sampaikan ya.
Oke, nah bagaimana sih Bu ya kalau kita sebagai masyarakat mungkin yang masih awam nih Bu untuk melaksanakan isi piringku ini. Nah, bagaimana sih cara sederhananya untuk menerapkan konsep isi piringku ini dalam kehidupan sehari-hari? Ya baik. Jadi sebenarnya ini kan konsep isi piringku ini kan dia itu kan pengganti dari 4 Sehat 5 Sempurna. Mungkin 4 Sehat 5 Sempurna itu sudah ini ya sudah sering didengar oleh masyarakat ya. Nah, program itu sudah didengar oleh masyarakat. Sebenarnya kan hampir sama. Cuman kalau isi piringku ini lebih terukur. Artinya ada sudah batas-batasannya sudah nampak nih atau diketahui ini nih gitu. Jadi kalau misalkan masyarakat tidak mengetahuinya atau masyarakat belum mengetahuinya, itu sebenarnya hal yang lumrah ya. Nah, tapi sebenarnya itu kan program pemerintah itu sebenarnya sudah dicanangkan ke instansi-instansi atau dinas-dinas kesehatan di tiap provinsi. Nah, kemudian dari tiap-tiap provinsi itu dilanjutkan ke puskesmas setempat. Nah, itu peran puskesmas lagi tuh, mengedukasi masyarakat sekitarnya gitu, dibantu dengan para kader di Posyandu gitu, untuk mengedukasi masyarakat. Untuk mengedukasi masyarakat. Begitu. Ditambah lagi mungkin dari peran kita sebagai kampus Bu ya. Nah, benar sekali. Ada pengabdian masyarakat ya Bu ya. Jadi kampus pun juga berperan Bu ya dalam mensosialisasikan hal ini. Nah, ada nggak Bu tips untuk memilih menu sehat bagi mahasiswa atau pekerja yang sibuk Bu? Nah, kalau tips yang sehat itu sebenarnya kita kan dianjurkan sehari itu sebenarnya nih makan itu 5 porsi sayur sehari sebenarnya. 5 porsi? 5 porsi itu, bayangin sayurnya 5 porsi. Cuman mungkin dengan keterbatasan kita harus kerja, terus nggak mungkin kan kita bawa sayurnya sampai 5 porsi gitu ya. Nah, gitu. Nah, jadi kalau supaya tercapai itu kita berusaha setelah kita bawa makanannya dari rumah gitu, memang bawa makanan dari rumah, cuma memang kan dengan batas-batasan yang ini ya kan nggak mungkin kan makan yang tadi kita bawa dari rumah kita makan lagi di kantor sampai sore atau jam pulang gitu. Jadi kita lihat dulu makanannya yang bagaimana gitu, mungkin itu. Baik Ibu. Jadi kalau untuk misalnya nih Bu, kalau gimana ya cara kita mengatur pola makan yang sehat, tapi dengan anggaran yang terbatas, karena kan orang berpikir bahwa makanan sehat itu mahal ya, makanan sehat itu ya lumayan lah budgetnya gitu Bu ya. Gimana nih Bu kalau kita mengatur pola makan sehat, tapi dengan anggaran itu yang terbatas, mungkin Bu bisa dijelaskan Bu? Kalau dikatakan makanan yang sehat itu kan sebenarnya bukan makanan yang mahal ya. Nah, itu mungkin masyarakat mungkin banyak salah persepsi gitu ya. Nah, makanan sehat itu kita lengkap saja, misalnya ada sayurnya, ada ikannya, nah, terus bergantian misalnya ada telurnya, terus ada ayamnya, sekali-sekali mungkin nih makan daging gitu. Nah, itu sudah mencukupin kebutuhan makan kita sehari-hari gitu. Nah, kemudian jangan lupa nih kalau sebenarnya kita tuh makan itu dalam sehari itu kan 3 kali nih, anggap 3 kali ya, atau 2 kali lah mungkin ya, standar 3 kali. Nah, itu sebenarnya makan kita tuh harus bertukar-tukar menu, seharusnya kayak gitu. Nah, gitu. Tapi yang pertama kan mungkin tadi seperti saya sebutkan tadi kan itu mungkin merepotkan ya dengan menu yang bertukar-tukar, terus mungkin dengan dana yang terbatas tadi seperti Bu Desi nanya tadi itu. Karena kan masyarakat kita kan tidak semuanya yang golongan menengah ke atas, banyak juga nih yang menengah ke bawah nih. Iya, Bu. Nah, mungkin salah satu caranya mungkin untuk memudahkan mereka untuk bisa mendapatkan makanan yang sehat tadi dengan cara mungkin menanam sayur-sayuran di rumah gitu. Jadi bisa lebih ekonomis Bu ya. Lebih ekonomis dan lagi, tentunya lebih gitu. Terjamin Betul. Kesehatannya Bu ya, karena ditanam sendiri gitu Bu ya, diolah sendiri gitu ya. Jadi real food aja gitu Bu ya. Oke, Bu boleh nggak diberikan contoh menu sarapan, menu makan siang dan makan malam yang sehat itu seperti apa? Nah, kalau sarapan nih, kalau sarapan itu kan tadi saya sebutkan tadi kan mungkin ada nasinya juga sedikit ya, apa nih nasinya nih. Nah, terus ada sayurnya juga, boleh ada sayur. Nah, terus pagi itu mungkin makan dengan misalnya dengan dadar telur juga nggak apa-apa. Ya dengan dadar telur itu. Nah, mungkin untuk siang nih sebenarnya porsi siang itu harus lebih banyak dari
pagi sarapan tadi atau apalagi malam ya. Nah itu mungkin kalau siang mungkin agak dibanyakan sedikit gitu. Misalnya tetap dengan sayurnya harus ada gitu. Terus misalnya lauknya mungkin bisa diganti nih, misal dengan ayam gitu. Nah, juga jangan tidak lupa itu harus makan buah-buahan sebenarnya. Iya, sebenarnya tiap hari kita harus makan buah-buahan gitu. Nah, kalau malam kan mungkin kita nih sudah membatasi nih, karena kan mungkin jadwal makan kita mungkin di bawah jam 6 nih. Nah, mungkin di bawah jam 6 kita makan nih setengah 6 atau gimana gitu. Nah, kita mungkin dengan menunya mungkin bisa dengan menu siang tadi, tapi dengan mungkin porsinya mungkin lebih sedikit lagi gitu. Oke, baik Sobat HI. Jadi untuk menu sarapan pagi seperti yang disampaikan Ibu tadi, dadar telur juga boleh Bu ya untuk sarapan, tapi mungkin porsi nasinya itu lebih sedikit. Makan siang itu makan menu utama kali Bu ya yang sudah dimasak, jadi porsinya lebih banyak. Dan untuk makan malam biasanya kan kita memang gitu Bu ya, makan siang tadi untuk makan malam lagi Bu, tapi porsinya mungkin lebih sedikit. Nah, kalau misalnya kita kaitkan dengan makanan tradisional Bu ya, makanan tradisional Indonesia itu bisa nggak sih Bu masuk dalam konsep isi piringku? Ya, kalau di Indonesia ini kita nih masih makanan tradisional tuh masih menjadi menjadi pilihan utama. Benar, menjadi pilihan karena kan makanan Indonesia ini kan sebenarnya yang aslinya itu kan tidak terlalu yang neko-neko ya. Jadi makanan tradisional itu memang seperti rebus jagung misalnya ya, misalnya ada rebus ubinya gitu. Nah itu menjadi cemilan yang lebih sehat lagi gitu. Untuk cemilan Bu ya. Untuk cemilan. Kalau makanan-makanan beratnya Bu, kayak misalnya mungkin dari Sumbar itu ada rendang, atau dari Jambi itu kan kita ada kenal gulai tepe ikan gitu kan. Sebenarnya itu kan ada santannya, tapi mungkin diolah dengan sedemikian rupa. Itu kan bisa juga jadi menu utama Bu ya. Iya benar, itu memang betul bisa menjadi menu utama. Cuman kan maksudnya makanannya tuh lebih kita atur lagi nih gitu. Misalnya hari ini kita misalnya makan daging nih, makan rendang, terus mungkin besok mungkin kita bisa makan dengan ikan atau misalnya dengan telur gitu. Tapi jangan lupa nih, kalau biasanya nih kalau kita nih kalau makanan udah habis ya, kita kan hangat-hangatin terus ya. Sebenarnya itu, Bu. Sebenarnya gimana tuh Bu, itu sering terjadi, Masya Allah. Sebenarnya kayak yang namanya kalau rendang atau tepe gitu yang kita hangat-hangat itu kan itu menjadi terlalu banyak ininya ya, kayak lemaknya gitu ya, karena kan sudah berapa kali dihangatkan. Sebenarnya kita makan rendang itu nggak apa-apa gitu, cuman kan tadi yang dihangat-hangatkan tadi gitu. Nah kita kan butuh juga yang itu, makanan seperti itu kita butuh juga gitu. Iya, meningkatkan selera makan. Iya benar. Apalagi gulai pucuk ubi Bu ya. Makin diangat makin enak ya. Iya. Jadi ini memang relate sekali nih, menu-menu makanan tradisional yang tentunya ditemui sehari-hari. Ataupun kita makan nasbung nih Bu ya, siang-siang nasi bungkus tuh kan. Nasi bungkus. Itu enak banget Bu. Benar sekali. Oke, nah bagaimana nih Bu? Kapan sih seseorang itu perlu mulai memperhatikan pola makan sehat Bu? Apakah memang dari usia remaja ataukah nanti aja tunggu udah agak dewasa atau menuju ke usia lansia gitu Bu? Seperti apa Bu kalau kita harus menjaga pola makan yang sehat ini Bu? Mulai dari kapan sebaiknya? Kalau pola makan yang sehat kan sebenarnya dari bayi pun kan kita harus anak bayi tersebut harus diberikan makanan sehat ya. Nah mungkin itu berarti itu kan ibunya ya, maksudnya peran ibunya ya, pola asuh ibunya yang bagaimana gitu. Nah mungkin untuk yang dewasanya mungkin lebih kepada anak-anak usia sekolah gitu. Nah anak-anak usia sekolah itu kan kebutuhan gizinya, apalagi anak-anak SD nih, misalnya SD kelas 1 sampai kelas 6, itu kebutuhan gizinya memang harus dipenuhin betul gitu. Nah apalagi kalau misalnya ini anak wanita nih. Nah kalau anak wanita itu kan biasanya rentan ya terhadap penyakit ya. Artinya kan dia kan dengan kondisi badannya yang mungkin lebih lemah dari anak lelaki gitu. Nah itu yang pastinya dimulai dari awal anak tersebut sudah keluar dari rahim ibunya, sudah mulai dengan pola hidup sehat gitu. Nah jangan lupa nih, ibu yang mengandung itu merupakan tolak ukur gitu, tolak ukur untuk melahirkan anak-anak yang baik atau anak-anak yang cerdas.
Karena kan di Indonesia ini apalagi nih banyak yang masih stunting ya. Oh, iya, Nah, Bu. khususnya di Jambi nih. Nah, itu stunting masih terlalu tinggi gitu. Oke. Nah, itu disebabkan apa? Disebabkan dari si ibunya tadi gitu. Jadi dari ibunya hamil tadi itu seharusnya lebih memperhatikan pola makannya gitu. Oke, jadi- Bukan pada saat anaknya keluar, tapi pada saat anaknya sudah dalam kandungan itu. 1000 gitu. hari kehidupan itu. Nah, gitu ya? itu 1000 hari Oke. kehidupannya itu. Jadi dari dalam rahim, Iya, isi ibu harus juga memperhatikan gizi yang masuk Bu Iya. ya untuk anak-anaknya. Oke. Jadi anak-anak pun juga perlu menerapkan Bu ya untuk konsep isi piringku itu sendiri Bu ya. Ya, Untuk anak-anak. Sebenarnya konsep isi piringku itu lebih ditekankan kepada orang dewasa, Oh, tapi, dewasa, tapi oke. bisa diberikan atau dilaksanakan pada anak-anak juga. Oh boleh juga. Gitu. Cuma kalau untuk konsepnya dari pemerintah itu ke yang dewasa Ya, berarti Bu, yang lebih ke karena sana. kan kalau anak-anak kan mungkin untuk kebutuhan seperti lemak, terus protein dan sebagainya itu kan masih membutuhkan yang dengan porsi yang lebih besar gitu. Oke, porsinya lebih banyak Lebih begitu banyak ya. gitu ya, betul. Oke baik Bu Melda, kita akan masuk di segmen mitos atau fakta. Iya. Jadi saya akan memberikan suatu pernyataan Bu. Nanti Ibu boleh katakan ini mitos atau Iya. fakta, dan boleh juga Ibu berikan penjelasan singkat. Nah, jadi untuk pertanyaan pertama Ibu, mitos atau fakta, makan nasi menyebabkan kegemukan. Bisa dikatakan fakta, bisa juga dikatakan mitos. Nah, gimana tuh Bu penjelasan singkatnya? Karena kalau dikatakan fakta itu kan artinya kalau makan nasi itu kandungan gulanya ya, kandungan gulanya. Sebenarnya apapun yang kita makan, misalnya setelah itu kita bisa nih mengatur. Misalnya setelah makan nasi nih, artinya makan nasi kan bersama lauk pauknya ya, mungkin makan nasi aja ya. Iya Bu. Nah, makan nasi itu. Nah, itu setelah makan nasi mungkin bisa dilakukan dengan aktivitas fisik. Misalnya untuk menurunkan nasi ini kita nyapu atau gimana gitu. Jadi artinya lemak yang kita nasi yang kita makan tadi itu tidak dibakar menjadi lagi, Bu, ya? Bisa dibakar lagi gitu. Oke, jadi bisa mitos, bisa fakta, Iya. tergantung gimana setelah makan tadi Bu ya, Iya, perlakuannya. perlakuannya Kalau gitu. habis makan banyak, terus mager-mageran, mager-mageran, nah itu bisa tidur. bisa ke sana Bu ya, bisa salah satu penyebab kegemukan. Nah, Iya. oke Bu, pertanyaan kedua, mitos atau fakta, buah bisa dimakan sebanyak-banyaknya? Ya, kalau itu fakta. Oke. Ya, buah bisa dimakan sebanyak-banyaknya karena kan walaupun buah yang manis nih misalnya mengandung gula juga tuh buah, cuman kan kandungan gulanya kan tidak terlalu banyak gitu. Cuman kan kalau kita makan yang sebanyak-banyaknya dalam sehari kan mungkin membuatkan bosan juga ya. Iya, Bu. Nah, mungkin kita ini nih, kita rolling nih misalnya gitu. Tapi dalam sehari itu kita harus ada makan buah. Mungkin buahnya aja yang mungkin yang harus Diganti-ganti, Bu, ya. diganti-ganti, dan porsinya juga harus kita atur juga nih, karena kan pertama kan mungkin kan kebosanan tadi ya. Iya. Nah, mungkin terus biaya yang kita harus keluarkan nggak mungkin kan kita Lumayan ya, Bu, ya. lumayan juga. Nah, kan kita gitu. mau makan pokok lagi Bu ya. Nah, selain benar itu. sekali. Oke Bu, lanjut kita ke mitos atau fakta, makanan sehat selalu mahal. Itu mitos. Iya, mitos Iya, Bu ya. Gimana tuh Bu? Boleh dipaparkan lagi singkat Bu? makanan sehat itu selalu mahal gitu Iya. ya. Nah, itu nggak harus selalu mahal gitu. Seperti yang saya sebutkan tadi itu kan kalau kita makan sayur kan sayur itu mungkin kita beli cuma 4.000 atau 5.000 gitu. Nah, itu kan sudah menyehatkan ya asal dimakan dengan teratur gitu. Iya, sama tadi nanam ubi Bu ya. Nah, nanam ubi gitu. Iya, Makan di ubi itu sekitar kan rumah, Bu, ya. itu kan maksudnya tidak terlalu mahal ya. Iya, masih gitu. insya Allah masih terjangkau Masih lah untuk terjangkau. Sobat HI dan juga teman-teman semua. Iya. Jadi itu mitos ya Sobat HI ya. Iya. Jadi mulai sekarang ya boleh Bu ya kita nanam-nanam di sekitaran rumah Bu ya. Iya, boleh sekali. Iya, karena sebelumnya kan kita udah belajar tuh sama Bu Cici juga Bu Iya. terkait dengan bagaimana mengelola sampah yang bisa malah jadi pupuk gitu Wah, ya. Jadi benar kita sekali. bisa nanam-nanam nih. Jadi Sobat Iya. HI boleh juga nanti Nah. ditonton ya video sebelum ini tentang Bu Cici yang membahas terkait dengan pengolahan sampah, itu sangat keren sekali. Baik Bu, pertanyaan terakhir terkait Iya. mitos atau fakta terkait diet berarti harus mengurangi makanan secara drastis. Nah, itu yang salah ya, itu yang pastinya itu mitos ya. Mitos, Bu, ya. Kalau diet itu artinya kita mengatur pola makan gitu. Nah, mengatur pola makan itu mungkin dengan porsi yang lebih sedikit gitu. Terus dengan variasi makanan yang sesuai gitu. Nah, sebenarnya kadang banyak masyarakat Indonesia ini yang salah kalau diet itu harus tidak makan gitu. Iya. Nah, itu salah Diet gitu. ekstrim gitu, Bu, ya. Ekstrim itu malah mungkin menimbulkan penyakit gitu, kita jadi sakit gitu. Kita atur aja pola makan kita.
kita kan yang tahu kondisi tubuh kita itu kan sebenarnya kita ya. Iya. Nah, kita yang tahu kondisi tubuh kita, jadi kita yang harus bisa mengaturnya gitu. Oke, seperti itu jadi Sobat HI ya, beberapa ada yang fakta dan mitos tergantung dengan nanti kita makannya gimana Bu ya, kayak nasi yang tadi, ataupun ada juga yang pasti udah mitos banget karena makanan sehat itu tidak selalu mahal karena ada juga yang bisa didapatkan di sekitar Bu ya. Dan juga diet itu berarti mengatur Bu ya, mengatur pola makan bukan berarti membatasi secara ekstrim, benar seperti itu. Nah, baik Ibu, tadi kita sudah bahas terkait isi piringku dan juga bagaimana sih komponen-komponen isi piringku. Kalau dari Ibu sendiri nih, mungkin apa sih pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat tentang pola makan sehat itu sendiri? Ya. Baik, ini untuk masyarakat secara umum ya. Mungkin mulai dari sekarang nih kita mengatur pola makan kita. Nah, pola makan kita itu kita atur bukan untuk apa-apa, untuk diri kita sendiri gitu. Nah, itu tidak harus kita memulainya dengan makan makanan yang mahal, tapi kita makan makanan dengan yang murah dan tradisional itu lebih baik lagi daripada kita makan makanan yang seperti junk food dan sebagainya gitu. Oke, baik, terima kasih Bu untuk pesannya ini, kita di notice ya, jangan sering-sering makan junk food, tapi mungkin ada lain cheating gitu Bu ya. Tapi jangan jadi makanan utama ya Sobat HI ya. Utamakanlah makanan-makanan real food ya, yang memang ada di sekitar kita, yang memang alami-alami seperti itu Bu ya, tidak ada campuran-campuran misalnya gula buatan dan lain-lain sebagainya. Jadi kita sama-sama menjaga kesehatan karena banyak sekali orang tersayang kita yang ingin hidup bersama kita lebih lama Bu ya. Baik, selanjutnya Bu, apa sih langkah sederhana yang bisa mulai dilakukan pendengar kita nih Bu, Sobat HI, setelah mendengarkan podcast ini untuk menerapkannya Bu, konsep isi piringku itu sendiri? Nah, jadi konsep isi piringku itu merupakan pola atau media untuk pengaturan makanan kita sehari-hari gitu. Jadi dalam isi piringku itu kita tercukupi semua kebutuhan kita gitu. Sebenarnya harus tercukupi itu dengan adanya nasi, dengan adanya lauk pauk, dengan adanya lauk pauk misalnya nih ada protein, ada lemak, ada mineralnya gitu. Nah, jadi kita harus bisa mengatur pola makan kita sendiri itu untuk terwujudnya kesehatan bagi diri kita sendiri gitu. Oke, baik, terima kasih Bu Melda untuk langkah sederhana yang bisa kita lakukan Sobat HI semua ya. Jadi dari peraturan pemerintah, ada di sana rumah sakit ataupun nakes-nakes yang berperan Bu ya, ada puskesmas dan juga Bapak Ibu sebagai istilahnya apa Bu kalau di kader ya Bu ya. Nanti kader juga akan mengedukasi masyarakat, dan ditambah lagi dari kampus juga akan ada pengabdian kepada masyarakat Bu ya, dilakukan oleh Bapak Ibu dosen dan juga mahasiswa untuk mengedukasi masyarakat tentunya. Baik Bu, terakhir nih Bu, harapan Ibu terhadap kesadaran masyarakat mengenai pentingnya isi piringku dan juga pola makan yang sehat itu sendiri. Silakan Bu. Jadi harapan kita nih, saya khususnya ini kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat nih, nah kita berharap masyarakat mulai menyadarin hidup bersih gitu, hidup sehat, hidup bersih. Kemudian mulailah dengan pola makan makanan yang bergizi dan seimbang tadi gitu. Terus dengan cara melakukan atau membudidayakan atau mengatur menanam tanaman yang bisa digunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari gitu. Jadi jangan bosan untuk membuat diri kita lebih sehat lagi. Oke, baik, terima kasih Bu Melda. Tentunya Sobat HI semuanya, kita dari tadi sudah membahas terkait dengan konsep isi piringku dan bagaimana sih cara kita mengatur pola makan yang sehat untuk sehari-hari. Terima kasih banyak Bu Melda atas materi yang telah disampaikan dan juga tentunya mengedukasi Sobat HI dan juga saya sendiri nih teman-teman. Tentunya sahabat sehat, pola makan yang sehat itu tidak harus rumit ya, seperti disampaikan Ibu Melda tadi. Kita bisa mulai dari langkah sederhana, yaitu dengan menerapkan konsep isi piringku dalam setiap waktu makan, karena kesehatan bukan tentang diet yang sesaat, tetapi kebiasaan baik yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Untuk itu kita mungkin akan berakhir nih untuk podcastnya di hari ini. Namun untuk Sobat HI semua, jangan lupa ya, bisa diikuti untuk materi-materi yang mengedukasi berikutnya oleh Bapak Ibu dosen dari Stika Sarapan Ibu Jambi. Untuk itu saya Ibu Desi Yuliana dan juga Ibu Melda juga rekan kami yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih untuk Sobat HI yang telah mendukung kita
Untuk itu kita sudahi dulu Bu ya untuk podcast kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Terus ya. Oh iya, sebenarnya itu, Bu. sebenarnya Gimana tuh Bu? Itu sering terjadi, Masya Allah.